Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba ku sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Masih bersama Pak Dul Hadi. Pak Dul Hadi, jadi sebenarnya apakah suasana sekolah ini juga menentukan kreativitas siswa? Iya. Iya. Nah, kalau untuk anak usia sekolah PAUD ataupun TK nih Pak, benar nggak sih yang katanya mereka ini nggak perlu belajar tulis menulis? Itu gimana Pak? Iya, memang prinsipnya begitu memang. Anak-anak di usia dini, bahkan di kelompok TK sekalipun itu seharusnya mereka tidak diajarkan ya calistung itu. Tapi mereka dikenalkan boleh. Dengan apa? Dengan kegiatan main. Kegiatan main bermakna itu akan membantu anak itu melek keaksaraan. Jadi biarlah dia beraktivitas pada, kalau di kami di sentra-sentra kegiatan main, dan dari sana dia bisa banyak mendapatkan pengalaman keaksaraan itu. Nah, orang tidak sampai pada memahami bagaimana anak-anak dengan bermain mendapatkan pengalaman keaksaraan ini. Dan dari kegiatan main yang bermakna itu anak-anak bisa mengenal huruf, angka, lalu saatnya dia bisa membaca. Tanpa perlu disuruh, dieja, dia bisa membaca. Jadi kekhawatiran ini tidak beralasan, karena pengalaman kami itu bahwa justru anak-anak kita itu punya kemampuan mengenal keaksaraan yang cukup kuat, dan kalau mereka nanti di SD mereka jadi anak yang lebih hebat dibanding anak yang lain. Kenapa? Karena memang prinsip dasarnya dia dapatkan di usia itu. Oke, nah jadi misalkan kayak Bapak atau tim pendidik juga melihat bahwa si anak yang ini dia memiliki kelebihan. Jadi bagaimana Anda dan juga tim mengorek kreativitas mereka, mengorek keahlian mereka di bidang mana? Nah, kami lebih kepada memfasilitasi anak-anak. Jadi makanya di sekolah ada sentra-sentra kegiatan main. Ada bahan alam, ada main peran, ada balok, ada masak, kemudian ada olah tubuh. Nah, semua aktivitas ini itu membantu anak-anak. Jadi tidak dengan dia bermain pada sentra-sentra kegiatan itu kecerdasan jamaknya itu muncul. Nah, inilah yang membantu mereka lebih cerdas dibanding anak-anak yang lain. Nah, kalau banyak orang tua belum mengerti, ini karena persoalan bagaimana sekolah memberikan informasi saja kepada orang tua. Kami selalu rutin itu melaksanakan parenting, memberikan pemahaman pada orang tua bahwa begini loh model belajar kami. Jadi Bapak tidak perlu khawatir bahwa anak-anak tidak melek keaksaraan. Justru dia dapatkan lebih. Kalau seperti jalan-jalan atau tur juga ada ya Pak ya? Oh, iya. Aktivitasnya ini pernah kemana aja Pak? Dan anak-anak bagaimana antusiasnya? Anak-anak sangat senang kalau field trip. Field tripnya kemana nih Pak? Ke banyak tempat. Yang paling berkesan bagi anak-anak? Kayaknya semuanya berkesan. Oh iya, serius? Ya, kami pernah bawa anak-anak untuk melihat gejala alam yang lebih bermakna. Itu pergi ke ISOUM, lihat ada air panas kok bisa panas. Kemudian pernah pergi ke bandara, kemudian ke pelabuhan, ke Taman Putropang ya, ke Masjid Raya, ke Pustaka, ke tempat-tempat lain. Iya, ini pendidiknya ya Pak ya, para pendidik sedang Oh iya, apa ini nih, Pak? kami lagi kenalkan kopi waktu itu. Jadi Kopi. kami ada buat festival kopi ya. Jadi anak-anak kami kenalkan kopi, karena kopi Aceh ini kan mendunia. Iya betul. Dan mereka harus punya jiwa wirausaha, bahwa dengan menanam kopi lalu bisa diambil faedahnya. Lalu kami buat festival kopi di sekolah. Oh iya, keren itu. Benar.
Jadi anak happy sekali di festival kopi Jadi itu di halaman sekolah. Mereka sendiri juga yang meracik kopi ya Pak ya? Ya. Wow, keren sekali. Kita Jadi kenalkan. dari usia sedini mungkin mereka dikenalkan dengan lingkungan, dengan dunia luar juga. Jadi mereka bisa belajar dari alam juga ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ya Pak, saya pengen tahu nih apa yang di PAUD Bapak ada kelebihan istimewanya yang nggak ada di manapun. Kami mengasuh anak dengan ini perasaan yang nyaman, menyenangkan, dan yang paling penting dalam proses interaksi apapun adalah kemampuan bicara, Mbak. Jadi saya dan teman-teman selalu mengarahkan guru-guru kami itu berbicara jelas, berbicara bermakna, dan berbicara pada level yang lebih tinggi. Dan itu yang membuat anak-anak kita itu menjadi lebih fokus, tertib, sayang teman, menghargai teman, dan dia paham segala proses yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan kami melihat bahwa kemampuan bicara level tinggi ini tidak banyak dimiliki di banyak sekolah. Keren sekali. Nah ini kan Bapak sudah kemana-mana nih Pak untuk memberikan edukasi di pendidikan usia dini ya Pak ya. Bapak mungkin punya pengalaman, punya cerita, punya data mungkin seberapa siapnya anak dari lulusan PAUD Bapak dengan anak-anak lulusan PAUD yang lain untuk masuk ke jenjang SD-nya nih Pak, sekolah dasar. Kalau kesiapan belajar, alhamdulillah anak-anak kita karena memang dilatih mandiri. Mereka itu kan dilatih mandiri sejak mereka bayi, apalagi di usia kita latih mereka mandiri. Mereka tidak digendong lagi ketika sudah bisa jalan, dia jalan sendiri. Mereka makan sendiri walaupun tumpah-tumpah. Kemudian kita kasih kesempatan untuk memimpin ikrar walaupun mungkin dari usia toddler, AB. Walaupun terbata-bata dan karena latihan kemandirian ini anak-anak justru lebih siap. Tapi harus diingat ada ya, kegiatan bermain pada lingkungan main itu yang membuat mereka lebih siap. Dan umumnya sekolah-sekolah yang SD ya, yang tahu bahwa itu anak ceria mereka happy sekali. Wow, nah yang terakhir nih Pak. Siap bersekolah. Nah adakah kesulitan selama ini Pak untuk si anak-anak belajar di PAUD Pak? Mungkin untuk awal-awal mereka masih sulit. Iya. Awal itu kan persoalan hubungan sosial. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan teman sebayanya, bagaimana dia coba berada pada lingkungan baru, itu saja. Dan saya selalu memotivasi orang tua bahwa anak-anak itu butuh waktu untuk dia bisa beradaptasi dengan lingkungan awalnya. Dengan lingkungan baru ya. Jadi tidak perlu takut meninggalkan mereka. Biarlah mereka bersama kami. Insya Allah mereka nyaman. Oke, ada pesan nggak sih Pak untuk orang tua luar sana yang harus lebih aware? Ini saya sendiri juga masih berpikir ini kemana saya ingin menempatkan anak saya di sekolah mana? Ini bagaimana pesan kepada orang tua Pak? Pesan pada orang tua, jadi jika ingin memilih sekolah, maka lihatlah lingkungan sekolah itu. Kemudian perhatikan apakah sekolah itu punya alat main tidak. Tapi harus diingat bahwa anak tidak butuh sekali banyak alat main luar ya. Karena dia butuh berlari-lari. Yang dibutuhkan ada alat main dalam. Kegiatan-kegiatan yang membantu dia berhubungan dengan benda-benda. Dan itu membuat mereka lebih kreatif. Jadi kalau sekolah tidak punya alat main, jadi saya kira orang tua harus berpikir beribu kali untuk memasukkannya. Tapi harus diingat juga bahwa dia lihat gurunya interaksi guru dengan anak. Karena sekolah yang hebat, yang gurunya itu mampu mampu berhubungan baik dengan anak. Oke, menjalin komunikasi yang baik juga antara pendidik dan juga siswanya ya Pak ya. Pak Dul Hadi, ini waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak saya ucapkan dan sukses untuk PAUD-nya Pak. Kayaknya setelah ini saya langsung mampir ke Bapak deh. Oke, terima kasih banyak Bapak dan pemirsa, itulah dia bintang tamu kita di yang pertama ya. Ini seorang Bapak yang sangat cinta akan dunia pendidikan usia anak. Gimana Rais? Ini nanti suatu saat nanti punya anak ya? Pasti.
Insya Allah. Insya Dengan Allah izin yang pastinya. Kan sudah Ya. ada calon ya Rais ya. Ya coba aja diajak, mau nggak sih jadi ibu dari anak-anakku gitu. Pasti mau dong. Pasti mau. Ngeri ya. Oke, nah Rais, inilah dunia anak-anak di mana kan kita punya kesulitan tersendiri buat saya pribadi ataupun buat ibu-ibu orang tua di luar sana yang masih bingung hendak kemanakah anak saya masuk sekolahnya. Ada yang punya hambatan ataupun punya kekurangan, misalkan ada anak yang memang dia agak sulit untuk berbicara, untuk berbaur dengan teman-temannya. Jadi memang butuh sekali penilaian ya, butuh sekali juga pemilihan sekolah mana, kemudian guru yang seperti apa, dan teman dan juga lingkungan seperti apa yang hendak anak kita masuki nantinya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa memilih pendidikan yang cocok untuk anak kita sendiri ya. Oke, nah kemudian ya nanti kita akan undang satu lagi bintang tamu kita, tapi jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino ya.